Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Nah, adapun beberapa tujuan. Yang pertama, memahami maksud dari notasi ilmiah. Kedua, memahami cara membentuk notasi ilmiah. Yang ketiga nanti menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan notasi ilmiah. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu memahami maksud dari notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah bentuk pangkat yang disepakati untuk memudahkan penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dengan cara mengalihkan suatu bilangan antara 1 sampai 10 dengan perpangkatan 10. Nah, rumus dari notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N, di mana A-nya adalah bilangan asli, A itu lebih dari angka 1 dan kurang dari angka 10, dan N-nya bilangan bulat. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh. Di sini contoh soal, apakah notasi ilmiah berikut ini atau apakah notasi ilmiah ini benar atau salah? Nah, sekarang kita amati bilangan biasa. Ini bilangan biasanya 3.600.000. Nah, notasi ilmiahnya 3,6 kali 10 pangkat 6. Nah, ditanya apakah benar atau salah. Yang pertama, syaratnya tadi A-nya harus berada di antara lebih dari 1 kurang dari 10 atau sampai 10. Nah, di sini 3,6 berarti ini termasuk notasi ilmiah. Nah, yang kedua ini kita lihat apakah ini termasuk notasi ilmiah atau tidak. Nah, pertama kita lihat A-nya. A-nya di sini 8,7. Apakah berada di antara 1 sampai 10? Begitu juga yang ini tadi. Untuk lebih memudahkan kalian gambar saja garis bilangan. Ini 10, ini 1. Nah, misalnya yang nomor 1 tadi 3,6. 3,6 itu kan berada di sekitar sini. Berarti ini termasuk. Nah, sekarang kita lihat 0,000 sekian 87 ini adalah angka yang paling angka terkecil. Jadi untuk memudahkan kita maka ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Dan sekarang kita lihat apakah ini termasuk notasi ilmiah. 8,7. Nah, 8,7 itu kan berada di sekitar sini. 8,7 berarti ini termasuk notasi ilmiah. Sekarang kita lihat 10 pangkat N. Nah, di sini N-nya min 8. Jadi ini juga termasuk notasi ilmiah. Sekarang yang ketiga, 489 juta. Nah, ini adalah angka yang paling besar. Nah, untuk memudahkan kita, maka ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Dan notasi ilmiahnya seperti ini, 48,9 kali 10 pangkat 7. Nah, sekarang kita lihat apakah ini benar atau salah. Perhatikan syarat pertama, A-nya bilangan asli antara 1 sampai 10. Di sini 48,9. 48 itu kan berarti lebih dari 10. Jadi dengan melihat A saja kita bisa lihat bahwa yang ketiga ini bukan merupakan notasi ilmiah. Nah, adapun caranya nanti bagaimana agar ini bisa menjadi notasi ilmiah. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan beberapa uraian dan contoh-contoh soal berikut. Sekarang kita perhatikan bagaimana memahami cara membentuk notasi ilmiah dan menyelesaikan contoh-contoh soal. Yang pertama, cara membentuk notasi ilmiah. Di sini ada dua. Yang pertama, untuk bilangan yang lebih dari 10. Nah, lebih dari 10 maka syaratnya atau langkah-langkahnya kita pindahkan desimal ke kiri. Desimal ini sama dengan tanda koma. Kemudian pangkatnya nanti adalah bilangan positif. Nah, contoh, tuliskan bilangan berikut ke dalam notasi ilmiah. Ini adalah 340.000.
kita mau tulis ke dalam bentuk notasi ilmiah. Maka yang pertama, kita tentukan A-nya terlebih dahulu. A-nya di sini adalah 34. Nah, sekarang kita cek. Ini A-nya 34, kita cek apakah 34 itu berada antara 1 sampai 10 dan ternyata 34 itu lebih dari 10. Maka kita ubah 34 menjadi 3,4 kali 10. Mengapa kali 10? Di sini kali 10 karena di sini satu angka di belakang koma. Mengapa di sini jadi 3,4? Supaya memenuhi syarat A tadi berada di antara 1 sampai 10. 3,4 itu sekitar sini, 3,4. Kalau 34 tadi berarti lebih dari 10. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan A-nya, sekarang kita tentukan berapa banyak angka 0 setelah bilangan 34. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka 0. Berarti inilah N-nya nanti. Nah, sekarang kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. A-nya tadi sekarang 3,4 kali 10 pangkat 1. Kemudian kali N, 10 pangkat N. 10 pangkat N-nya tadi berapa? 4. Nah, ingat sekarang pada perkalian dengan basis yang sama, perkalian perpangkatan, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti 3,4 kali 10 pangkat 1 tambah 4. Jadi hasilnya sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang untuk buktinya coba kalian nanti hitung di kalkulator 3,4 kali 10 sebanyak 5 kali. Hasilnya pasti 340.000. Nah, cara ini kita juga tadi bisa menggunakan cara seperti syarat-syarat, di mana untuk bilangan yang lebih dari 10 pindahkan desimal ke kiri. Nah, sekarang perhatikan. Ini cara cepatnya. Ini 340.000, kita tulis ulang di sini 340.000 tanpa titik. Dan sekarang pindahkan desimal ke kiri, berarti dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa sampai 3,4? Karena untuk memenuhi syarat A-nya berada di antara 1 sampai 10. Sekarang kita tulis 3,4 kali 10 pangkat berapa? Maka untuk menentukan N-nya kita hitung. Komanya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat 5. Hasilnya sama, yaitu 3,4 kali 10 pangkat 5. Oke. Yang kedua, untuk bilangan antara 0 sampai dengan 1. Yang pertama tadi untuk bilangan 10 atau untuk bilangan yang lebih dari 10. Nah, untuk bilangan antara 0 sampai dengan 1, syaratnya atau langkah-langkahnya pindahkan desimal atau tanda koma ke kanan. Berarti dari kiri ke kanan. Dan pangkatnya nanti harus negatif. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Tulislah bilangan berikut ke dalam notasi ilmiah. Nah, di sini 0,00000019. Ini adalah bilangan antara 0 sampai dengan 1. Ini kurang dari 1. Maka langkah-langkahnya kita pindahkan desimal ke kanan sampai antara 1 sampai dengan 10. Kita tulis ulang dulu. 0, 0 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 9. Nah, tadi syaratnya apa? Kita pindahkan desimalnya ke kanan, berarti dari kiri ke kanan, sampai nanti nilainya
antara 1 sampai dengan 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum. Jadi di sini 1,9. 1,9 itu kan berada di antara 1 sampai 10. 1,9 sekitar sini, 1,9. Jadi di sini kita tulis A-nya yaitu 1,9 kali. Nah, kali 10 pangkat berapa? Nah, untuk menentukan 10-nya pangkat berapa, lihat kita geser tanda koma. Nah, perhatikan yang tanda warna merah ini sebanyak berapa, lalu kita hitung. Dan pangkatnya nanti bernilai negatif, kecuali yang pertama, yang hitam, kecuali. Berarti kita hitung yang warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 10 pangkat min 7. Ingat syarat yang kedua tadi, pangkatnya negatif. Jadi hasilnya 1,9 kali 10 pangkat min 7. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Tentukan apakah penulisan notasi ilmiah berikut benar atau salah. Yang A, 12,5 kali 10 pangkat 7. Pertama kita periksa apakah A-nya itu berada antara 1 sampai 10. Ternyata 12 saja sudah lebih dari 10, apalagi 12,5. Jadi 12,5 itu lebih dari 10. Jadi ini bukan notasi ilmiah. Dan bagaimana agar bilangan biasa ini atau bilangan ini dijadikan notasi ilmiah? Maka caranya kita geser komanya satu lagi ke kiri. Ke kiri, kenapa ke kiri? Karena ini adalah bilangan di atas 10. Ke kiri, dan pangkatnya juga nanti tambah 1. Berarti kita pindah, kita tulis dulu 125 kali 10 pangkat 7. Maka kita geser lagi, kan dari 12,5 geser lagi jadi 1,2. Berarti hasilnya nanti yang ini dihapus jadi 1,25 kali 10 pangkat. Jika geser komanya ke kiri, maka pangkatnya juga ikut tambah. Jadi 7 tambah 1. 10 pangkat 7 tambah 1 hasilnya 10 pangkat 8. Baru ini dikatakan notasi ilmiah. Sekarang yang kedua, kita lihat 6,7 kali 10 pangkat 6. Apakah ini notasi ilmiah? Kita cek pertama A. A-nya di sini 6,7. Berarti ini 10, ini 1, ini garis bilangan. 6 itu berada di sini 6,7. Berarti ini termasuk notasi ilmiah. Sekarang yang C, 1,5. Nah, 1,5 ini kan berada antara 1 sampai 10, sekitar sini 1,5. Berarti ini juga termasuk notasi ilmiah. Oke, contoh nomor 2. Tuliskan bilangan berikut ke dalam notasi ilmiah. Nah, ini bilangan biasa, yaitu yang pertama 2.300.000. Nah, sekarang kita mau ubah ke dalam notasi ilmiah. Maka ini juga termasuk bilangan di atas angka 10. Berarti kita pindahkan desimalnya ke kiri sampai nilai A-nya nanti itu berada di antara 1 sampai 10. Nah, maka sekarang kita tulis kembali tanpa titik. Sekarang pindahkan desimalnya ke kiri. 1, belum sampai di 1 sampai 10. Terus tambah lagi 23, masih di atas 10. Ditambah lagi. Jadi hasilnya 2,3 kali 10 pangkat berapa? Di sini nanti 10-nya pangkat bilangan positif karena di sini soalnya tadi di atas 10, angka 10. Berarti sekarang kita hitung komanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2,3 kali 10 pangkat 6.
Sekarang bagian B. Di sini bilangan berikut ini diubah lagi ke dalam bentuk notasi ilmiah. Di sini 1.234.000. Ini adalah bilangan di atas 10. Berarti kita pindah desimalnya ke kiri. Dari kanan ke kiri. Sekarang kita tulis ulang tanpa titik. Jadi sekarang kita pindahkan desimalnya ke kiri sampai A-nya nanti itu berada antara 1 sampai 10. Belum, ini juga belum. 1, 2, 3 masih di atas 10. Misalnya 12,34 masih di atas 10, berarti 1,234. Sekarang kita ambil yang 4 angka ini, berarti 1,234 kali 10 pangkat berapa? Sekarang kita hitung. Untuk menentukan N-nya kita hitung tanda koma yang warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 10 pangkat 6. Pangkatnya itu positif karena ini tadi nilai atau bilangan yang berada di atas angka 10. Oke, sekarang yang C. Ubahlah ke dalam bentuk notasi ilmiah. 0,000101. Ini adalah bilangan yang berada di bawah atau berada antara 0 sampai 1. Jadi, jika bilangan berada di antara 0 sampai 1, maka kita pindahkan desimalnya ke kanan sampai nilai A-nya nanti itu berada 1 sampai dengan 10. Sekarang kita tulis ulang. 0,0-nya ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 101. Sekarang kita pindahkan desimalnya ke kanan. Berarti dari kiri ke kanan. 1, 2, 3. 1,01. Berarti sudah pas. Dia A-nya, nilai A-nya berada di antara 1 sampai 10. Maka kita tulis yang bagian akhir ini. Jadi hasilnya sama dengan 1,01 kali 10 pangkat berapa? Nah, di sini nanti pangkatnya itu harus negatif karena ini tadi bilangan yang berada antara bilangan yang berada antara 0 sampai 1. Nah, untuk menentukan N-nya kita hitung tanda koma yang warna merah tanpa yang hitam. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi di sini N-nya sama dengan 10 pangkat min 4. Oke, kita lanjut yang D. D sama dengan C. Ini juga bilangan yang berada antara 0 sampai dengan 1. Maka nanti pindah desimalnya ke kanan dan pangkatnya negatif. Nah, sekarang kita pindah desimal ke kanan sampai A-nya itu berada antara 1 sampai 10. Jadi pindah, ini belum, 0,45 belum, berarti 4,5. Jadi kita tulis 4,5 kali 10 pangkat berapa? Sekarang kita hitung desimal warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 pangkat min 7. Tandanya negatif. Oke, contoh soal nomor 3. Tulislah bilangan berikut ke dalam notasi ilmiah. A. Ini adalah angka 1 miliar. 1 miliar ini adalah angka istimewa. Kalau soal seperti ini namanya angka istimewa. Sekarang kita lihat nilai A-nya di sini 1, berarti kita langsung tulis 1. Maka sekarang kita tinggal hitung angka nolnya ada berapa. Di sini ada 9, berarti tinggal tulis 1 kali 10 pangkat 9. Soal seperti ini dinamakan soal-soal istimewa. Misalnya lagi 1000. Berarti kalau dalam bentuk notasi ilmiah, berarti A-nya 1 kali 10 pangkat berapa? Tinggal hitung. 1, 2, 3. 10 pangkat 3.
Misalnya lagi 2.000 atau 20.000, berarti ini 2 kali berapa? 1, 2, 3, 4. 2 kali 10 pangkat 4. Oke, contoh yang kedua, kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Ini 0,000101. Ini adalah bilangan yang berada antara 0 sampai dengan 1. Maka kita nanti pindahkan desimalnya ke kanan. Jadi 0,001 pindahkan desimal ke kanan sampai nilai A-nya berada antara 1 sampai dengan 10. Berarti sekarang kita tulis di sini 0,001. Pindahkan desimal 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di 1,01. Mengapa? Karena 1,01 itu berada di antara 1 sampai dengan 10. Oke, kita tulis di sini 1,01 kali 10 pangkat berapa? Nah, untuk menentukan 10 pangkat berapa, sekarang kita hitung desimalnya berapa. Yang warna merah 1, 2, 3, 4, berarti 10 pangkat min 4. Oke, contoh nomor C bagian nomor 3 tadi. Sekarang 0,000004 diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Maka kita pindahkan desimalnya ke kanan sampai nilai A-nya berada antara 1 sampai 10. Oke, kita pindah desimalnya dari kiri ke kanan. Maka di sini 0,4. Nah, sekarang kita tulis A-nya 0,4 kali 10 pangkat berapa? Kita hitung yang warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat min 6. Nah, sekarang perhatikan. Syaratnya tadi bahwa A-nya itu harus berada antara 1 sampai dengan 10. Sementara di sini A-nya masih 0,4. 0,4 itu masih berada di bawah 1. Jadi, nah untuk N 10 pangkat min 7 ini, kita juga bisa hitung tanda koma yang warna merah tanpa yang warna hitam. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini sama 4 kali 10 pangkat min 7. Oke, contoh soal nomor 4. Tuliskan notasi ilmiah berikut ke dalam bentuk biasa. Sekarang dari bentuk notasi ke bentuk biasa, atau dari bentuk notasi ilmiah ini kita ubah ke dalam bentuk yang paling biasa. 2,16 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, kita tulis A-nya tanpa tanda koma. Berarti kita tulis A-nya 216 tanpa tanda koma. Kemudian kita tambahkan 0 ke kanan karena pangkatnya di sini positif. Sebanyak berapa? Sebanyak 5. Karena di sini 10 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat di dalam soal tadi ada 2 angka di belakang koma. Maka kita kasih koma, dan dalam matematika kalau ada angka 0 atau bilangan 0 di belakang koma, berarti itu tidak dihitung atau tidak berpengaruh. Jadi sisanya yang ini saja, berarti kita tulis 2, 1, 6, 0, 0, 0. Berarti hasilnya 216.000. Dan soal ini untuk memastikannya kalian bisa hitung di kalkulator 2,16 kali 10 pangkat 5. Artinya apa?
10 itu dikalikan sebanyak 5 kali, lalu dikalikan 216, hasilnya nanti pasti 216.000. Contoh kedua, ubah notasi ilmiah ke dalam bentuk biasa. Nah, sekarang kita lihat di sini 0,16 itu masih berada di bawah angka 1. Dia masih berada sekitar 0 sampai 1. Maka sekarang kita geser komanya 1 angka ke kanan. Ke kanan berarti jadinya nanti 1,6. Dan karena kita geser komanya 1 kali, maka N-nya juga atau pangkatnya berkurang 1. Berkurang 1, jadi di sini kita tulis 1,6 kali 10 pangkat min 3 kurang 1. Hasilnya nanti sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kita lihat ini masih dalam bentuk notasi ilmiah. Kita mau ubah ke dalam bentuk biasa. Nah, sekarang kita lihat 1,6. Maka kita tulis ke dalam bentuk biasa tanpa koma. Karena ini bilangan pangkatnya negatif, maka tulis 16 yaitu agak ke kanan. Berarti di sini 16. Dan sekarang karena di soalnya pangkat negatif, maka sekarang kita tambahkan nolnya itu ke kiri, bukan ke kanan. Karena pangkatnya negatif. Sebanyak berapa? Sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang jadinya seperti ini 0,000016. Nah, sekarang kita lihat di sini, lihat bagian ini. Di sini ada 1 angka di belakang koma. Maka kita kasih tanda komanya di sini 0,00016. Jadi hasilnya nanti adalah 0,00016. Contoh soal nomor 5, sederhanakan perhitungan berikut dan tulis ke dalam bentuk notasi ilmiah. Ini notasi ilmiah. 7,2 kali 10 pangkat 3 kali 4 kali 10 pangkat 5. Yang pertama, angka biasa dikalikan dengan angka biasa, ini perkalian. Dan perpangkatan 10 dikalikan dengan pangkat 10. Berarti 7,2 kali 4 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 5. Maka hasilnya nanti sama dengan 16,8. 7,2 kali 4 16,8 kali 10 pangkat. Pada perkalian pangkatnya dijumlahkan min 3 tambah 5. Berarti min 3 tambah 5. Jadi hasilnya 16,8 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat apakah ini sudah masuk atau sudah memenuhi syarat notasi ilmiah. Ternyata 16,8 itu masih berada di atas angka 10. Maka kita geser komanya 1 angka ke kiri. Geser komanya 1 angka ke kiri, jadinya nanti sama dengan 1,68. Jadi karena kita geser 1 koma ke kiri menjadi 1,68, maka N-nya juga nanti bertambah 1. N atau pangkatnya itu bertambah 1, berarti kali 10 pangkat 2 tambah 1. Jadi hasilnya nanti sama dengan 1,68 kali 10 pangkat 3. Jadi anak-anak, kesimpulannya pada bilangan yang A-nya itu lebih dari 10, maka jika nanti digeser ke kiri, maka pangkatnya itu bertambah 1. Kemudian pada bilangan yang A-nya berada antara 0 sampai dengan 1, maka nanti
geser komanya ke kanan dan pangkat atau n-nya berkurang 1. Misalnya 0,16, maka kita mau pindahkan desimalnya ini ke kanan agar memenuhi syarat A-nya berada 1 sampai 10. Berarti kita geser menjadi 1,6. Maka misalnya di sini tadi 10 pangkat min 3. Maka n-nya juga nanti berkurang. Berarti 10 pangkat min 3 kurang 1. Karena kita hanya geser 1 kali. Maka berkurang 1. Kalau geser 2 kali berarti berkurang 2 juga n-nya. Jadi nanti hasilnya 1,6 kali 10 pangkat min 4. Oke, sekarang contoh 2. 5 kali 10 pangkat 2 kali 3 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini yang biasa kali biasa, yang perpangkatan kali dengan perpangkatan. Berarti 5 kali 3 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15 kali 10 pangkat 2 tambah 2. Karena ini perkalian berarti 10 pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat 15. Apakah 15 ini sudah memenuhi syarat notasi ilmiah? Ternyata 15 ini di atas angka 10. Maka sekarang kita geser komanya 1 angka ke kiri. Mengapa ke kiri? Karena ini adalah bilangan di atas 10, maka geser koma atau desimalnya dari kanan ke kiri. Berarti kita geser menjadi 1,5. Cara gesernya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri 1,5. Maka nanti karena kita gesernya itu 1 angka ke kiri, maka n-nya itu nanti atau pangkatnya bertambah 1. Berarti kali 10 pangkat 4 tambah 1. Maka hasilnya nanti sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5. Contoh soal terakhir. 1,6 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat 4. Ini adalah pembagian. Maka kita bagikan yang sejenis dan bagikan yang perpangkatan 10. Berarti di sini 1,6 bagi 2. Hasilnya berapa? Di sini hasilnya sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 4 berarti kurang. Jadi 10 pangkat min 3 kurang 4. Hasilnya 0,8 kali 10 pangkat min 7. Nah, sekarang kita lihat A-nya di sini adalah 0,8. Dan 0,8 ini belum berada di antara 1 sampai 10. Dia masih berada di bawah angka 1. Maka sekarang kita geser komanya atau geser desimal ini ke kanan. 1 angka ke kanan karena ini adalah bilangan di bawah 1 atau bilangan berada 0 sampai dengan 1. Maka kita geser ke kanan. Jadi nanti 0,8 dijadikan 8. Dijadikan 8 dan kita geser 1 kali. Karena kita geser 1 kali komanya ke kanan, maka n atau pangkatnya nanti berkurang 1. Berarti kali 10 pangkat min 7 kurang 1 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 8. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi tentang notasi ilmiah, di mana rumus umumnya A kali 10 pangkat N, di mana A-nya itu harus berada di antara 1 sampai 10. Dan cara membentuk notasi ilmiah itu ada 2. Untuk bilangan yang lebih dari 10, maka kita pindahkan tanda koma itu dari kanan ke kiri.
berarti dari belakang ke depan, dan pangkatnya nanti selalu positif. Dan yang kedua, untuk bilangan yang A-nya itu atau bilangan yang berada di antara 0 sampai dengan 1, maka kita geser desimalnya itu dari kiri ke kanan, dan pangkatnya nanti itu adalah bilangan negatif. Jadi semoga soal-soal yang Ibu berikan ini kalian bisa pahami. Jika mengalami kesulitan, silakan langsung bertanya. Selamat menonton.